Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Ertika, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batubara, UPT SMP Negeri 1 Air Putih. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Weni Aryani, SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, UPT SMP Negeri 1 Air Putih. Apa kabar Ibu Weni? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa hari ini melakukan pra-observasi? Supaya ada persiapan awal dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan Ibu akan lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sesuai dengan RPP yang telah saya buat Bu adalah peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis, dan mengenali isi unsur cerita fantasi yang dibaca atau diperdengarkan. Oh, oke. Berarti ada 3 tujuan ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu, yang pertanyaan yang kedua ini, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya Bu, saya akan mengembangkan dari aspek pengetahuan siswa. Pengetahuan siswa itu mereka harus mampu memahami apa saja unsur dari cerita fantasi. Sedangkan dari keterampilan, nanti siswa mampu menjelaskan apa saja unsur-unsur dari cerita fantasi dan mereka juga mampu berdiskusi dalam kelompoknya. Oke, berarti itu ya Bu yang ingin Ibu kembangkan ya, aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya. Oke, sekarang saya ingin mendengar bagaimana nih rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran Bu. Iya Bu, jadi rencana saya Bu kalau dari strategi nanti saya akan mengelompokkan siswa itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Karena kita ketahui kan gaya belajar siswa itu ada yang visual, kinestetik, dan auditorial. Jadi sesuai dengan kelompok saya nanti, kinestetik itu saya gabungkan aja Bu dengan yang lain karena dia lebih condong ke visual dan auditorial. Jadi nanti hanya ada beberapa kelompok saja. Kalau mengenai modelnya itu adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan metodenya Bu adalah metode diskusi kelompok sesuai dengan kelompok berdasarkan gaya belajarnya tadi. Oke, sudah ya Bu. Berarti sudah ditentukan nanti ya Bu, sesuai dengan rencana pembelajaran ya Bu. Iya. Kemudian Bu, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Nah, untuk media pembelajarannya Bu, nanti saya akan menggunakan buku paket. Buku paket itu kan memang sudah semua siswa memiliki, jadi itu juga membantu dalam proses pembelajaran. Saya gunakan yang pertama buku paket. Lalu yang kedua ada juga Bu LKPD. LKPD ini saya buat sendiri untuk membantu siswa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan. Kira-kira kapan ini Bu akan Ibu lakukan? Di hari Senin minggu depan Bu, di les ketiga dan keempat saya ada jadwal di kelas 72. Nah, rencananya saat itulah Bu akan saya laksanakan rencana saya ini. Senin ya Bu Iya. ya, di kelas 72 di les ketiga dan Iya, keempat. kelas 3 dan keempat, 2 jam pelajaran ya Bu ya. Oke Bu, sebelum saya akhiri nih percakapan pra-observasi kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kalau dari percakapan ini Bu, yang saya dapatkan adalah yang pertama Bu, saya jadi lebih mempersiapkan diri ya Bu untuk tampil di kelas. Karena dari percakapan-percakapan tadi saya mendapatkan ide-ide bagaimana agar lebih maksimal gitu Bu tampil di kelas. Selain lebih mempersiapkan diri, saya juga jadi merasa lebih percaya diri lah Bu untuk tampil pada hari Senin besok. Jadi lebih siap ya Bu ya? Merasa lebih siap. Oke Bu, sampai bertemu nanti ya hari Senin jam ke-3 dan ke-4 saya di kelas 72 saya akan mengobservasi Ibu ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.
kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, Bu Eni. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Nah baik Bu Lili dan Bu Eni, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa tahapan terkait dengan dialog pasca observasi yang nantinya akan dilakukan bersama Bu Eni selaku rekan sejawat yang sudah dibimbing mulai dari penyusunan RPP, kemudian melakukan observasi di kelas. Nah hari ini Bu Lili akan melaksanakan tahapan pasca observasi. Nah adapun tahapannya nanti Bu Lili nanti akan menyampaikan tujuan percakapan dengan Bu Eni. Oke, nanti Bu Lili akan menyampaikan beberapa tahapan. Yang pertama, Bu Lili menyampaikan tujuan percakapan dengan Bu Eni setelah melaksanakan observasi ya. Nah, kemudian berikutnya melakukan percakapan umpan balik. Nah, pada percakapan ini Bu Lili selaku CGP akan menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan oleh Bu Eni nantinya. Nah setelah itu percakapan dilanjutkan dengan perencanaan area pengembangan tadi, apa yang tadi dikembangkan oleh Bu Eni. Nah kemudian terakhir Bu Lili akan menyampaikan rencana aksi pengembangan diri yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Eni. Oke, itulah beberapa tahapan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Lili bersama Bu Eni. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bu Lili? Pas Pak. Oke baik, terima kasih. Silakan Bu Lili dan Bu Eni. Baik Bu Eni, kita mulai saja percakapan pasca observasi kita ya. Iya. Terkait tadi Ibu sudah melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Eni terkait pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi di dalam kelas? Nah, perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi tadi Bu lega. Yang awalnya mungkin ada rasa deg-degan, ragu-ragu seperti itu, tapi setelah terlaksana seluruhnya, semua kegiatannya sudah berjalan dengan lancar, pada akhirnya saya bisa merasa lega. Sesuai ekspektasi ya Bu ya, Jadi jadi lega lega ya. seperti itu Ibu. Baik Bu, Ibu coba Ibu ceritakan kembali aspek apa saja yang kira-kira yang sudah Ibu kembangkan pada saat pembelajaran di kelas tadi. Nah, untuk aspek yang sudah saya kembangkan Bu, itu kan ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai itu agar peserta didik mampu menyimpulkan ide pokok, menganalisis unsur dari teks cerita fantasi. Jadi dari pembelajaran tadi untuk aspek pengetahuannya saya nilai bahwa peserta didik itu sudah mampu menyimpulkan ide pokok dan menentukan unsur dari cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Mengenai aspek keterampilannya, saya nilai juga tadi peserta didik sudah mampu ya Bu menyampaikan secara lisan dengan bahasa yang baik mengenai simpulan dari ide pokok dan unsur cerita fantasi yang dibaca maupun didengar mereka secara berkelompok. Jadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sudah tercapai ya Bu ya? Dikatakan sudah tercapai belum sepenuhnya Bu. Belum sepenuhnya, masih ada beberapa lagi yang harus disempurnakan lah seperti itu. Tapi kalau sebagian besar itu sudah bisa dikatakan berhasil. Tadi pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya kan mengobservasi juga ada catatan itu ya Bu, catatan dari hasil observasi saya. Tadi kan ada juga siswa yang masih cuek ya Bu, kira-kira tadi waktu disuruh mempresentasikan mereka masih agak tolak-tolakan ya Bu ya. Jadi kira-kira dari sebelum Ibu melakukan observasi, kita kan sebelumnya melakukan pra-observasi ya Bu, observasi. Sebelum saya observasi kan itu kemarin sudah Ibu sampaikan ya, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan itu tadi sudah Ibu ceritakan. Kemudian setelah Ibu melakukan observasi tadi masih ada seperti itu, kira-kira strateginya bagaimana menurut Ibu untuk ke depan? Itu Bu, mungkin karena pembagian kelompok ya yang kurang tepat. Untuk kedepannya kan awalnya ini saya membagi kelompok itu kan Bu berdasarkan saya yang menentukan seperti itu ya kan Bu, si A sama si B sama si C itu saya menentukan. Mungkin untuk kedepannya nanti saya bisa memberi kebebasan kepada siswa untuk menentukan kelompoknya sendiri agar mereka bisa nyaman dengan siapa mereka bekerja sama, sehingga saya harapkan dari situ nanti
semua bisa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, tidak ada lagi yang kurang aktif atau tidak terlibat atau cuek lah dalam kegiatan diskusi itu, karena kelompok yang mereka pilih itu adalah kelompok pilihan mereka, bukan hasil dari guru yang memaksa untuk mereka dalam satu kelompoknya. Baik ya Bu, bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil supervisi yang barusan Ibu lakukan, selain dari yang Ibu ingin tadi kan, yang sudah Ibu kembangkan pengetahuannya dan keterampilannya tadi dengan cara-caranya. Jadi selain itu ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu kembangkan mengenai kelas begitu atau apa gitu, pembelajaran di kelasnya selain materi dan keterampilannya, kira-kira apa lagi sih Mungkin yang ingin saya lebih kembangkan lagi Bu adalah mengenai sikap anak-anak dari segi keberaniannya menyampaikan pendapat atau tanggapan, bisa juga dari segi kolaborasinya lah Bu, agar seluruhnya itu benar-benar terlibat aktif di dalam satu kelompok, tidak ada lagi siswa yang cuek atau tidak peduli gitu. Jadi rasa kolaboratif atau bekerja samanya itu ingin saya tingkatkan lagi, dan rasa keberanian untuk menyampaikan tanggapan, ide-idenya itu juga ingin saya tingkatkan lagi. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi selain dari aspek pengetahuan keterampilan, sikapnya juga ya Bu, Iya. sikap dan keberanian tadi ya, untuk anak-anak berani menyampaikan hasil diskusinya tentang teman. Baik Bu, kira-kira kapan ya ini yang akan Ibu kembangkan? Kira-kira kapan akan dilakukan? Rencana ini Bu secepatnya bisa ingin saya laksanakan. Namun karena ini kita sudah mau ujian, mungkin nantilah Bu setelah masuk liburan ini bisa mulai saya terapkan. Mudah berjalan lancar ya Bu, apa yang Ibu harapkan itu bisa Ibu terapkan ke peserta didik. Ya, terima kasih ya Bu Beni.